Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel YouTube saya. Kali ini saya mau sharing tentang cara buat kertas kerja evaluasi kewajaran harga pada pekerjaan konstruksi. Nah, ini di layar teman-teman mungkin sudah kelihatan contoh kertas kerjanya yang saya buat. Ini kebetulan adalah kertas kerja evaluasi kewajaran harga untuk pekerjaan pembangunan mini plant industri dan modern nursery kopi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Baik, cara pertama untuk langkah pertama untuk buat kertas kerja evaluasi kewajaran harga adalah kita harus membuat kertas kerja analisa harga satuannya. Biasanya kalau pekerjaan konstruksi kan konsultan perancang atau perencananya sudah membuat analisa harga satuan ya. Yang saya beri blok warna kuning ini, nah ini yang biasa dibuat oleh konsultan perancang atau perencana. Nah, teman-teman tinggal tambahkan kolom ke samping ya, kolom ke samping yaitu kolom koefisien penawaran, harga satuan penawaran, jumlah harga penawaran, kemudian koefisien klarifikasi, harga satuan klarifikasi, dan jumlah harga klarifikasi. Ya, kalau di sini yang saya blok warna orange. Nah, ini tinggal ditambah saja ke samping dari kertas kerja dari analisa kesatuan yang sudah dibuat oleh konsultan perancang. Nah, setelah dibuat semua, ini analisa harga satuan hanya untuk mata pembayaran utama ya. Jadi sekali lagi ditegaskan hanya untuk mata pembayaran utama. Lantas mata pembayaran lainnya gimana? Mata pembayaran lainnya tidak dievaluasi tidak masuk dalam evaluasi kewajaran harga. Untuk tahu apa itu mata pembayaran utama, silakan cek di IKP ya, dokumen pemilihan teman-teman masing-masing. Nah, setelah dibuat kertas kerja analisa harga satuannya, baru teman-teman buat kertas kerja di rincian biayanya. Ya, bisa dimulai dari rekap. Nah, di rekap ini silakan, biasanya kalau dari HPS atau hasil perencanaan engineer estimate hanya dibuat sampai yang saya berikan warna kuning ya. Tinggal teman-teman tambahkan ke samping ya, ini saya di warna orange, yaitu kolom jumlah penawaran dan jumlah klarifikasi ya. Nanti jumlah penawaran adalah jumlah penawaran dari peserta yang dievaluasi kewajaran harganya yang sudah dikoreksi aritmetiknya, dan di kolom hasil klarifikasi adalah jumlah hasil evaluasi kewajaran harga atau hasil evaluasi kewajaran harga yang sudah diklarifikasi ke pelaku usahanya langsung atau ke peserta yang dievaluasi kewajaran harga. Setelah itu di rincian biaya nanti teman-teman bisa buat sama seperti ini. Kalau ini masih di sheet rekap ya, ini rekap pekerjaan gedung mini plant. Nah, silakan ditambahkan kolom sama tadi seperti di rekap total, yaitu jumlah penawaran dan hasil klarifikasi seperti ini. Biasanya kalau perencana hanya sampai yang saya blok warna kuning, teman-teman tinggal tambahkan ke samping, yaitu kolom jumlah penawaran dan jumlah atau hasil klarifikasi. Lanjutnya di detailnya, biasanya di pekerjaan konstruksi detailnya akan seperti ini RAB-nya. Nah, teman-teman di konsultan perancang atau perencana biasanya hanya buat sampai kolom warna ini ya, yang saya beri warna orange, dari kolom 1 sampai kolom 7. Nah, teman-teman tinggal tambahkan ke samping kolom 8 sampai 11, yaitu yang saya beri warna biru. Nah, seperti ini ya. Diberi nama kolomnya yang kolom 8 harsat penawaran atau harsat pen, total penawaran atau total pen, harsat klarifikasi atau harsat klar, dan total klarifikasi atau total klar. Nanti yang harga satuan atau mata pembayaran yang masuk dalam mata pembayaran utama biasanya saya beri warna kuning. Jadi saya tandai, oh yang ini yang saya beri warna kuning berarti dia mata pembayaran utama dan harus dilakukan evaluasi kewajaran harga. Nah, kalau untuk mata pembayaran lainnya saya tidak beri warna kuning ya, jadi polos saja gini. Nah, ini adalah harga penawaran peserta yang sudah dikoreksi aritmetiknya, tinggal dimasukkan.
dan tidak dilakukan klarifikasi, artinya hasil penawaran dan hasil klarifikasinya akan sama. Nah, tapi kalau mata baru utama nanti akan kita lakukan klarifikasi dulu ya, seperti yang dilakukan pada sheet evaluasi kewajaran harga analisa kesatuan ya. Di sini akan dituangkan berapa nanti hasil klarifikasinya ya, di kolom yang warna hijau atau warna biru ini ya. Ini hasil klarifikasinya di warna biru ini akan kita pindahkan ke sini misalkan, nah, di kolom yang warna biru juga gitu. Jadi nanti akan ketahuan berapa total dari penawaran, rincian penawaran. Nah selanjutnya teman-teman setelah buat semua kertas kerjanya ya, setelah semua rincian biayanya disesuaikan ya. Kalau ini contohnya ada cukup banyak sheetnya, silahkan disesuaikan semuanya, barulah mulai teman-teman melakukan evaluasi kewajaran harga ya, dimulai dari sheet evaluasi kewajaran harga AHS ya. Di sini contoh misalkan di pekerjaan ini, contohnya penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter, di HPS koefisiennya sekian dan harga satuannya sekian. Kalau misalkan di penawaran mereka ternyata sama koefisiennya, berarti ya diisi dengan sama. Begitu juga kalau harga satuannya sama, berarti diisi juga dengan harga satuan yang sama dengan HPS gitu ya. Nah di jumlah penawaran berarti teman-teman tinggal kalikan saja ini koefisien dikali dengan harga satuan ya. Nanti berarti nilai klarifikasinya akan sama. Kemudian perlu diperhatikan kalau evaluasi kewajaran harga itu sebenarnya tanpa memperhitungkan keuntungan ya, tanpa memperhitungkan yang ini saya beri warna ini ya. Jadi silakan dihapus saja ya, silakan dihapus, karena ini tadi kita pakai analisa harga satuan yang sudah dibuat untuk perancang, biasanya mereka sudah masukkan ini row untuk overhead dan profit. Nah ini bisa dihapus saja, jadi kita bisa lihat analisa harga satuan tanpa keuntungan ya. Nah ini tadi penawarannya, penawaran dari peserta. Kemudian kita klarifikasi, kalau misalkan asumsinya HPS ini kan sudah dihitung berdasarkan keahlian, berarti kalau dia menawarkan dengan koefisien dan harga satuan yang sama dengan HPS, berarti itu dianggap wajar ya. Selanjutnya kaliannya bisa seperti ini. Kalau nilainya seperti ini, berarti harga satuan yang ditawarkan oleh si pelaku usaha atau peserta yang dievaluasi kewajaran harganya ini dianggap wajar. Contoh kedua mungkin saya coba buat di harga satuan berikutnya. Ini contohnya pengurugan kembali 1 meter kubik galian tanah ya. Di koefisien penawaran misalkan di sini kita kasih contoh berbeda ya. Koefisiennya sama dulu, koefisiennya sama tapi harga satuannya yang berbeda. Misalkan di sini pekerjanya bukan 110 tapi 105.000, kemudian syarat mandornya 135 ya, ada di bawah HPS gitu. Kemudian dikalikan ininya kita hapus overheadnya. Yes. Nah jadinya nilai penawarannya lebih kecil dari HPS ya, 17.250. Nah lantas kita klarifikasi apakah harga satuan ini wajar atau tidak, karena yang berbeda di sini adalah harga satuan ya. Kalau di HPS dia lebih besar, di sini lebih kecil. Kita klarifikasi apakah harga satuan ini wajar atau tidak. Nah kalau upah biasanya dalam di daerah tertentu pasti ada standar upah pekerja gitu ya. Kalau misalkan diatur upah minimal ternyata harus 110 atau harus 140, berarti kalau dia di bawah standar upah di dalam daerah tersebut maka dianggap tidak wajar gitu ya. Dan hasil klarifikasinya berarti kita kembalikan ke seperti harga satuan HPS. Ini contoh saja ya. Bisa jadi memang harga standar upah di daerah tidak diatur, jadi ya tunggu saja gitu ya.
itu bisa dianggap wajar dengan harga yang seperti ini. Atau bisa jadi kondisinya adalah dia sebenarnya harga ininya sama, harga sama ya. Tapi pada saat mencantumkan profit di si konsultan perencanaan atau perancang biasanya akan mencantumkan profit sebesar 15% dari total biaya. Tapi bisa jadi si pelaku usaha hanya mencantumkan 10 atau 12%. Maka mungkin bisa saja secara total pada saat penawaran dia berbeda. Nilai penawarannya bisa lebih kecil dari HPS ya, bisa jadi profit. Tapi dalam evaluasi kewajaran harga kita tidak menghitung profit ya. Kita menghitung cost-nya ya, harga dasarnya. Oke, selanjutnya contoh kasus ketiga, misalkan tadi harga satuan yang berbeda, nah ini koefisiennya yang berbeda. Koefisiennya di sini ada pekerjaan timbunan tanah atau pemadatan tanah 1 meter kubik tanah per 20 cm. Kita isikan koefisien HPS-nya, kita isi misalnya koefisiennya ternyata lebih rendah daripada koefisien HPS. Misalkan pekerjanya di sini 0,3 untuk pekerja, di sini diisi dengan 0,25. Nah, kemudian mandornya di sini diisi 0,01, tapi di penawaran serta hanya dia mencantumkan hanya 0,008 misalkan seperti itu ya, lebih kecil dari HPS, tapi harga satuannya sama ya. Kemudian dikalikan, kemudian juga untuk bahannya ya. Bahannya di sini dia tidak mencantumkan offshore ya, satuan tidak nggak masalah. Ini koefisien HPS nya 1,2 dengan harga bahan 105.000 ya. Misalkan dia cantumkan tanah timbunnya 1,3 atau lebih besar, tapi harga ininya lebih murah 100.000. Kemudian dikalikan juga ya. Jangan lupa overhead dihilangkan. Nah, di sini kelihatan harga penawarannya akan lebih rendah daripada HPS. Teman-teman harus lakukan klarifikasi dulu, apakah harga tenaga kerja dan bahan yang dia tawarkan wajar atau tidak. Misal tadi saya tegaskan kembali, rencana dan atau perancang dalam menyusun HPS kan sudah berdasarkan keahlian ya, jadi dianggap analisa ini yang dibuat perancang ini sudah wajar gitu dengan standar yang berlaku. Misalkan ada SNI-nya berarti sudah mengacu ke SNI. Nah, tentunya koefisien yang dicantumkan oleh konsultan perancang atau perencanaan di sini adalah koefisien yang sudah berdasarkan perhitungan atau standar yang ditetapkan. Nah, kalau misalkan ternyata koefisien yang ditawarkan berbeda, contohnya seperti ini, pekerja dan mandor 0,3 dan 0,01, tapi di dalam penawaran serta dia lebih kecil, harus diklarifikasi. Apakah asumsinya kalau lebih kecil berarti si pelaku usaha bisa melakukan pekerjaan timbunan tanah atau pemadatan tanah 1 meter kubik per 20 cm dengan tenaga lebih sedikit kalau koefisiennya lebih kecil. Nah, itu apakah wajar atau tidak ya? Kalau ternyata dianggap tidak wajar, berarti koefisiennya akan dikembalikan ke HPS. Nah, harga satuan penawaran kebetulan di sini sama, berarti di sini tetap dicantumkan ke sesuai dengan penawaran. Dikalikan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di tanah timbun di bahan ya. Misalkan di HPS konsultan perencanaan atau perancang sudah memasukkan koefisiennya 1,2 ya. Nah, dengan harga bahan satuan 105.000, karena ini sifatnya tanah ya, timbunan tanah. Harga tanah bisa berbeda-beda dari tergantung dia ngambil sumbernya di mana gitu ya. Jadi kalau secara harga bisa jadi memang perbedaan 5.000 ini
bisa saja terjadi. Yang penting dia bisa yakinkan pekerja pendidikan bahwa tanah yang digunakan adalah tanah dengan kualitas yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian kalau dari sisi koefisien, kalau misalkan ternyata di sini lebih banyak gitu ya, sementara yang diminta 1 meter kubik tanah per 20 cm. Nah, ini perlu diklarifikasi apakah memang untuk 1 meter kubik tanah per 20 cm itu membutuhkan koefisien sebanyak ini, atau sebenarnya cukup sebanyak 1,2 sesuai dengan perhitungan konsultan atau perencana atau perancang. Setelah diklarifikasi, ya barulah dikoreksi gitu ya, dikoreksi sesuai dengan kewajarannya. Maka itu pada saat evaluasi kewajaran harga, konsultan perencana atau perancang perlu hadir mendampingi objek pemilihan, atau juga bisa didampingi oleh tim teknis dari dinas Cipta Karya atau dinas pekerjaan umum. Ya, ini contohnya misalkan kita kembalikan ke volume atau koefisien yang sesuai perhitungan konsultan perancang atau perencana, namun harga satuannya mengikuti harga satuan penawar. Ya, setelah dihitung malah jadi lebih kecil gitu ya, 154.400 dibandingkan penawaran gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa lanjutkan semua ya, klarifikasi kewajaran harganya. Kemudian harga-harga yang sudah diklarifikasi ini dicantumkan ke dalam rincian biaya. Ya, contoh di RAB mini plan ini. Ya, ini detailnya. Di sini ada urugan tanah pemadatan untuk peninggian ya dengan kode analisa A23111A. Kita coba lihat di atas tadi kan ada ya. Nah, ini ya. Di sini ini berarti harga satuan klarifikasinya ada 154.400, sementara harga penawarannya 158.620. Kita coba isi. Ya. 158.620. 154.400. Ya. Di sini akan terlihat perbedaannya ya, dari penawaran penawaran untuk pekerjaan tanah 20.831.000 setelah diklarifikasi menjadi 20.461.000. Kemudian teman-teman lanjutkan semua evaluasi kewajaran harganya sampai ke semua detail biaya atau mata pembayaran utama. Setelah terisi akan terlihat di sini direkap perbedaannya ya. Berapa nilai total penawaran yang sudah dikoreksi aritmatik dan berapa nilai total penawaran setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga di sini. Jadi kalau hasil klarifikasi itu lebih kecil atau sama dengan jumlah penawaran, maka dia dianggap wajar atau lulus evaluasi kewajaran harga. Tapi kalau hasil klarifikasi itu lebih besar daripada jumlah penawaran, itu berarti dianggap tidak wajar ya. Jadi asumsinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha peserta kalau dia memenangkan tender itu lebih besar dibandingkan penawaran yang dia tawarkan gitu. Sehingga akan mengakibatkan kerugian atau nantinya malah spesifikasi bahan material yang diberikan tidak sesuai dengan yang kita syaratkan. Nah, kira-kira seperti itu sharing saya kali ini untuk cara membuat kertas kerja evaluasi kewajaran harga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan berasal dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.